Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 6 akan membuat tugas proyek dasar-dasar matematika, yaitu membuat video tentang penyelesaian soal yang kita ambil dari buku dari e-book. Nah, di sini saya Radinia Gayu Mulia Putri dengan NIM 25040300018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Davanza dengan NIM 25040300001. Perkenalkan, nama saya Surova Diana Aza dengan NIM 25040300011. Perkenalkan, saya Adrina Raisa dengan NIM 250403030. Nah, untuk soalnya yaitu tentukan apakah setiap relasi biner R yang didefinisikan pada himpunan A yang diberikan bersifat reflektif, simetris, antisimetris, atau transitif. Jika suatu relasi memiliki sifat tertentu, buktikan bahwa relasi tersebut memiliki sifat tersebut. Jika tidak, berikan contoh tandingan untuk menunjukkan bahwa relasi tersebut tidak memiliki sifat tersebut. Nah, untuk soalnya, himpunan A adalah himpunan semua kata bahasa Inggris. Relasi R, A, B yang merupakan elemen dari R jika dan hanya jika kata A dan kata B memiliki setidaknya satu huruf yang sama. Nah, sekarang kita akan melihat apakah pertanyaan tadi masuk ke dalam refleksif. Sebelumnya kita telah mempelajari sifat refleksif, di mana definisi refleksif artinya jika setiap elemen A di dalam himpunan A berelasi dengan dirinya sendiri, atau A, elemen dari R untuk semua A elemen dari A. Nah, untuk menyelesaikan soal tadi, kita ambil sebarang A elemen dari A. Kata A memiliki setiap hurufnya sendiri, artinya A setidaknya memiliki satu huruf yang sama dengan A. Jadi untuk setiap A elemen dari A, elemen dari R. Kesimpulannya, himpunan A bersifat reflektif. Contoh, kata cat berelasi dengan dirinya sendiri, yaitu cat. Artinya, cat, termasuk ke dalam sifat reflektif. Nah, untuk simetris, antisimetris, dan transitif akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Lalu kita akan memasuki yang kedua, yaitu apakah relasi biner R merupakan sebuah relasi yang bersifat simetris atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu memahami apa definisi dari simetris itu sendiri. Nah, secara formalnya, definisi simetris adalah untuk setiap AB anggota himpunan A, jika AB merupakan anggota dari relasi biner R, maka BA juga anggota dari relasi biner R. Nah, lalu untuk membuktikannya, kita misalkan ambil AB anggota relasi biner R. Karena AB merupakan anggota relasi biner R, maka A dan B memiliki setidaknya satu huruf yang sama. Kita misalkan huruf yang sama ini sebagai X. Nah, karena X sendiri adalah bagian dari huruf A dan X merupakan bagian dari huruf B, sehingga jika kita balik, B dan A juga memiliki setidaknya satu huruf yang sama, yaitu X. Nah, jadi kita juga akan memiliki BA anggota dari relasi biner R. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan dua buah kesimpulan, yaitu yang pertama, AB anggota relasi biner R, dan juga yang kedua, yaitu BA anggota relasi biner R. Dari sini, dua kesimpulan tersebut akan kita jadikan satu, yaitu untuk setiap AB anggota himpunan A,
Jika AB anggota relasi biner R, maka BA juga anggota dari relasi biner R. Sehingga dari kesimpulan itu memiliki kalimat yang sama dengan definisi dari sifat simetris. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa relasi biner R memiliki sifat yang simetris. Lalu, untuk memperkuat bukti tersebut, kita akan berikan sebuah contoh. Misalkan, kita akan ambil dua buah kata, yaitu kata A sebagai cat dan kata B sebagai cup. Bisa kita lihat bahwa dari kata cat dan cup memiliki satu buah huruf yang sama, yaitu huruf C. Sehingga sudah pasti bahwa cat, cup adalah anggota dari relasi biner R. Maka cup cat pasti anggota dari relasi biner R. Jadi kesimpulannya adalah untuk setiap cat cup anggota himpunan A, jika cat cup anggota dari relasi biner R, maka cup cat juga anggota dari relasi biner R. Nah, gitu saja. Jadi sudah terbukti bahwa relasi biner R elemen-elemennya bersifat simetris. Nah, lalu untuk yang selanjutnya akan dijelaskan apakah relasi biner R elemen-elemennya memiliki sifat antisimetris atau tidak. Jadi, silahkan disimak. Teman-teman sudah membahas mengenai relasi biner R ini apakah termasuk sifat reflektif dan juga simetris. Sebelumnya sudah dibahas dari teman saya oleh Gayu dan juga Dendi mengenai relasi biner R ini ternyata termasuk ke dalam sifat reflektif dan juga simetris. Lalu, apakah relasi biner R ini yang didefinisikan oleh himpunan A termasuk ke dalam sifat antisimetris atau malah bukan dari sifat antisimetris? Nah, sekarang teman-teman dapat membuktikan apakah relasi biner R ini juga akan masuk ke dalam sifat antisimetris atau malah bukan sifat antisimetris. Sebelum masuk selanjutnya, masuk ke sifat antisimetris, apakah teman-teman sudah mengenal apa itu sifat antisimetris? Ayo, teman-teman sudah tahu, sudah mengenal sifat antisimetris atau belum? Nah, kalau belum, mari kita simak penjelasan dari sifat antisimetris. Definisi dari sifat antisimetris yaitu untuk setiap A, B elemen dari A, B elemen dari R, dan B, A elemen dari R, maka berlaku untuk A harus sama dengan B. Jadi, untuk setiap A, B itu elemen dari A, B elemen dari R, dan B, A juga elemen dari R, maka harus berlaku A sama dengan B. Sifat keberlakuan A sama dengan B ini harus digarisbawahi ya teman-teman, karena ini menunjukkan syarat dari sifat antisimetris. Misalkan A dan B memiliki setidaknya satu huruf yang sama, maka dapat dipastikan bahwa A, B elemen dan B, A elemen dari R. Namun, kata A dan kata B ini tidak selalu merupakan kata yang sama. Artinya, kata A dan kata B ini tidak selalu dalam artian kata itu sama, sehingga bisa saja A itu tidak sama dengan B. Maka, teman-teman, setelah kita mengulas dari definisi antisimetris, kesimpulannya karena bisa saja kata A itu tidak sama dengan kata B, maka ia tidak dapat memenuhi sifat syarat antisimetris. Di mana syarat antisimetris yaitu berlaku A harus sama dengan B, sehingga relasi R ini tidak bersifat
antisimetris. Di sini kita dapat membuat contoh nih teman-teman. Misalkan ya, untuk kata A kita buat kalimat bahasa Inggrisnya cat, dan kata B kita buat kata bahasa Inggrisnya yaitu cup. Nah, pada dua kata tersebut A, B elemen dari R dan B, A elemen dari R, karena kedua kata tersebut memiliki satu huruf yang sama, yaitu huruf C. Sehingga dapat dipastikan nih kalau A, B itu elemen dari R dan B, A juga elemen dari R. Artinya cat dan cup itu termasuk bilangan relasi biner R, dan cup cat termasuk relasi biner. Kita dapat mengartikan bahwasanya A, B itu elemen dari R dan B, A juga elemen dari R. Untuk setiap A tadi kan kita sudah membahas, untuk A itu cat dan B itu cup. Maka cat dan cup elemen R dan cup, cat elemen R juga. Namun hal ini tidak pasti karena syarat dari sifat antisimetris yaitu berlaku A harus sama dengan B. Cat dan cup itu tidak memiliki kata yang sama, atau dalam artian kata itu tidak selalu sama. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasannya A, B elemen R dan B, A elemen dari R, maka A tidak sama dengan B, atau relasi biner ini tidak termasuk sifat antisimetris. Untuk membuktikan pembuktian yang keempat, yaitu relasi transitif, kita perlu mengetahui dulu apa itu relasi yang transitif. Bagaimana sih kita bisa mengatakan relasi ini transitif? Apa syarat-syaratnya? Jadi definisi dari sifat transitif itu sendiri adalah dimana setiap A, B, dan C itu merupakan anggota himpunan A. Lalu ada A, B yang anggota relasi R dan juga B, C yang anggota relasi R juga. Sehingga atau maka ada A, C yang harus anggota relasi R juga. Jadi ada A, B di dalam relasi R, B, C dalam relasi R, dan juga A, C dalam relasi R. Jika A, C tidak ada di relasi R, maka hal ini bertentangan dengan definisi dari relasi yang transitif. Maka relasi itu tidak bisa dikatakan transitif. Nah, dari soal ini kita mengetahui jika himpunan A itu adalah semua kata yang berbahasa Inggris, lalu relasi R itu memiliki anggota-anggotanya itu jika A, B dengan A dan B itu kata-kata dalam bahasa Inggris memiliki setidaknya minimal satu huruf yang sama. Jadi jika kata itu tidak memiliki satupun huruf yang sama, kedua kata yang disandingkan itu tidak bisa dimasukkan ke dalam relasi tersebut. Nah, dari syarat yang sudah ada ini, kita bisa membuktikan pembuktian yang keempat ini, yaitu pembuktian mengenai relasi yang transitif. Nah, jadi definisi transitif tadi kan dimana jika ada A, B anggota relasi R dan B, C anggota relasi R, maka ada A, C anggota relasi R juga. Pembuktian relasi transitif. Nah, di sini kita misalkan dulu, karena himpunan A itu anggotanya kata-kata berbahasa Inggris, maka kita misalkan kata A, B, dan juga C ini dengan kata-kata bahasa Inggris. Selama kita misalkan kata A dengan kata cat, di mana cat adalah bahasa Inggris dari kucing. Ejaannya itu CAT gitu kan. Nah, lalu ada kata B, di mana kata B ini saya misalkan menjadi cup, yaitu bahasa Inggris dari kelas, dengan ejaannya itu C, U, dan P. Lalu ada kata C juga yang saya misalkan di sini dengan katanya itu adalah pig, bahasa Inggris dari baby. Nah, ejaannya itu adalah P, I, dan G. Nah,
Dari 3 kata yang sudah saya misalkan ini, dari definisi, pertama itu kita putar dulu dari A, B. Apakah A, B ini anggota relasi R? Nah, kata A tadi kan cat, dan kata B itu adalah cup. A, B ini disandingkan cat, cup. Berarti cat, cup ini bisa dikatakan anggota relasi R. Kenapa begitu? Karena cat dan cup ini ada satu huruf yang sama, yaitu di huruf C. Nah, dengan ada satu minimal huruf yang sama saja, cat dan cup ini bisa dimasukkan ke dalam relasi ini, karena cat dan cup memiliki satu huruf yang sama, gitu. Jadi A, B anggota relasi R, benar. Nah, lalu dari definisi kan A, B anggota relasi R dan B, C anggota relasi R juga. Nah, B, C di sini, kata B itu adalah cup dan kata C itu adalah pick. Cup dan pick apa huruf yang sama? Cup dan pick memiliki huruf yang sama di huruf P. C-U-P di P dan P-I-G di P juga. Jadi P-nya sama di dua kata tersebut. Nah, sehingga cup dan pick ini jika disandingkan jadi cup, pick. Apakah termasuk dalam relasi R juga? Termasuk. Jadi tadi ada cat, cup yang anggota relasi R, juga cup, pick yang anggota relasi R juga. Nah, definisinya tadi gimana? A, B anggota relasi R dan B, C anggota relasi R. Maka A, C anggota relasi R juga. Nah, tapi dari permisalan kata ini tadi, A itu kan cat dan C itu pick. Jika dibuat di maka tadi A, C anggota relasi R, apakah A, C ini dari kata cat dan pick ini merupakan anggota relasi R? Nah, kita eja lagi ya. Dari cat ini tadi kan ada C, A, dan T. Lalu kata pick ini ada P, I, G. Apakah ada satu huruf yang sama? Tidak ada. Sehingga jika cat dan pick ini disandingkan menjadi cat, pick, mereka kata ini tidak bisa dimasukkan ke dalam relasi R karena tidak ada satupun huruf yang sama. Beda dengan tadi ada cat dan cup yang huruf samanya di C, lalu ada cup dan pick yang huruf yang sama, satu di huruf P. Nah, karena cat dan pick ini tidak ada satupun huruf yang sama, sehingga dia tidak masuk ke dalam anggota relasi R. Padahal definisi dari transitif itu A, B anggota relasi R dan B, C anggota relasi R, maka A, C anggota relasi R juga. Tetapi karena di sini permisalan ini kata A dan kata C ini tidak masuk di relasi R karena tidak bisa disandingkan bersama, maka soal ini tidak bisa dikatakan relasi yang transitif. Karena walaupun sudah memenuhi dari A, B anggota relasi R, dari cat dan cup tadi, lalu ada B, C anggota relasi R yang yaitu cup dan pick tadi, tapi ada cat dan pick yang tidak bisa dimasukkan ke dalam relasi. Jadi sudah jelas jika soal ini membuat relasinya itu tidak transitif begitu. Jadi sudah terbukti ya jika relasi ini tidak transitif gitu. Nah, kita sudah mencapai ke penghujung video pembahasan kali ini. Namun, sebelum penutupan, aku akan membacakan atau membawakan sebuah kesimpulan dari video pembahasan kita. Nah, sebagai kesimpulan, sebuah relasi biner R memiliki 4 sifat, yaitu transitif, asimetris, simetris, dan refleksif. Sedangkan untuk relasi biner R dari soal ini, dari pembahasan kita sebelumnya, telah kita dapatkan bahwa elemen-elemen dari relasi biner R yaitu memiliki 2 sifat, yaitu simetris dan refleksif. Sedangkan untuk sifat transitif dan asimetris, ia tidak bersifat 2 tersebut. Lalu, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata dari kita semua.
Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam.